Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Yang mau bertanya, bagaimana kan kalau kita untuk bersiwak itu kan diperbolehkan, tetapi hanya sampai sebelum tergelincir matahari. Nah, hanya saja bagaimana tentang pasta gigi, apakah itu diperbolehkan? Atau bagaimana sih untuk penggunaan pasta gigi dalam bersiwak di bulan puasa? Kemudian pertanyaan kedua, terkait dengan apa namanya eh, tentang hukum pernikahan. Jadi di dalam aturan kita yang menggunakan hukum baik itu misalnya perdata maupun hukum-hukum kompilasi apa namanya hukum Islam itu kan tidak diperbolehkan. Hanya saja sesuai dengan ketentuan adat kita itu kan boleh-boleh saja untuk menikah apalagi orang yang sudah dicuri. Nah, itu bagaimana menurut pandangan Ustadz? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan tadi disampaikan. Yang pertama mengenai sikat gigi di bulan suci Ramadan. Begini, yang membatalkan puasa adalah memakan atau meminum atau menelan apa saja, tidak mesti makanan. Batu ditelan juga batal, ya, kapas ditelan juga. Katanya, oh tapi nggak kenyang, ya, nggak mesti kenyang. Masuk sesuatu lewat mulut, lewat hidung, lewat telinga, lewat dubur, ya, itu semua membatalkan puasa. Selain daripada itu, ya aman. Misalnya sikat gigi, bersiwak dan lain sebagainya, selama tidak tertelan maka puasanya masih aman. Ulama kita memakruhkan, kenapa? Supaya lebih terjaga puasanya. Jangan dia berkumur, dia bersikat terus kelolosan ada yang masuk. Nah, itu untuk menjaga itu sehingga tidak dianjurkan bersikat gigi di siang Ramadan terutama. Nah, beda halnya dengan kumur ketika wudhu. Itu karena masalahnya disunnahkan, merupakan sunnah wudhu. Jika kelolosan kemudian masuk air, misalnya ada petir atau ada apa, masuk dia airnya, maka itu tidak batal puasanya. Kenapa? Karena dia menelan air dalam keadaan sedang melakukan sunnah. Beda halnya ketika dia sedang bermain-main sikat gigi atau nyicip-nyicipin makanan, ya, tahu-tahu ada kucing lewat, kemudian kaget lalu ketelan, batal puasanya. Kenapa? Siapa suruh melakukan itu, yang mana hal itu adalah tidak merupakan anjuran, bukan sunnah di dalam agama Islam. Siwak saja, ketika siwaknya itu berbasah, siwak ya, basah siwaknya, ada cairannya, dan bukan cairan kita itu, memang cairan siwaknya mungkin karena apa dan lain sebagainya, kemudian dipakai bersiwak, cairannya itu ketelan, batal. Karena itu bukan air liur kita. Air liur kita sendiri ketika keluar dari mulut ketelan lagi, itu kan batal. Maka siwak yang basah, airnya masuk ketelan, atau beberapa helai kayu atau bulunya lah kita bilang itu nyangkut di gigi lalu ketelan, itu juga batal puasanya. Lebih-lebih pasta gigi dan sikat yang di situ ada rasa stroberi, rasa berbagai macam hal ya di situ. Nah, kemudian ketika bercampur air liurnya itu ada yang ikut masuk ketelan, maka batal puasanya. Sebaiknya dihindari atau tidak terlalu bersungguh-sungguh dalam menyikat gigi, terutama di waktu-waktu siang. Lakukan itu pada waktu menjelang imsak misalnya, maka insya Allah mudah-mudahan amal ibadah puasanya dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua tadi penanya bertanya tentang, walaupun saya sendiri tidak begitu paham karena disebutkan langsung hukum perdata, hukum kompilasi, hukum Islam tidak diperbolehkan. Yang mana yang tidak diperbolehkan itu yang belum jelas, ya. Tapi di akhir sempat disebut soal nikah curi dan lain-lain. Saya hanya ingin memberikan kaidah secara umum saja. Kaidah dalam fikih disebutkan al-'adatu muhakkamatun ma lam tukhalif nassan syar'iyyan thabitan. Adat atau tradisi itu dapat menjadi pertimbangan hukum. Jika sudah menjadi tradisi, maka itu di dalam agama Islam itu layak untuk dipertahankan. Bahkan bisa mendekati muhakkamah dalam arti itu harus dihormati, harus dihargai, harus dilaksanakan jika itu sudah mengakar pada budaya.
malam, selama, dengan catatan, dengan syarat malam tukhalif nassan syar'iyyan thabitan, selama tidak bertentangan, berseberangan dengan nyata-nyata berseberangan, dengan nyata-nyata bertentangan dengan ajaran-ajaran agama Islam yang sudah ditetapkan dan sifatnya prinsipil. Maka silahkan bagaimanapun bentuknya, saya tidak mau merincikan. Yang penting tidak menentang ajaran Islam yang prinsipil, maka itu patut untuk dilestarikan dan dipertahankan. Tapi kalau ada yang menentang, bertentangan, misalnya buka aurat, adatnya harus buka aurat misalnya, harus kelihatan badannya. Kalau tidak begitu menentang adat, nah itu adat yang bertentangan dengan agama, karena dalam agama ada aurat. Ya, nikah curi, mohon maaf saya tidak begitu mendalami bagaimana adatnya, tapi husnuzan saya itu hanya istilah, seperti kawin lari, tapi kan tidak lari-lari dia kan, tidak dia sedang lari maraton kan, tidak. Walaupun istilahnya kawin lari, husnuzan kita juga istilahnya nikah curi, tapi bukan berarti dia si laki datang bawa karung, lalu si perempuan dimasukkan ke dalam, dirampok, lalu dibawa, kan tidak terjadi begitu. Istilahnya, praktiknya barangkali tidak sampai yang melanggar syariat, misalnya dibawa ke rumah keluarga, dijaga oleh keluarga si calon suami, betul-betul aman, tidak diculik oleh si laki tanpa campur tangan keluarga. Kemudian ada pemberitahuan kepada pihak keluarga yang perempuan dengan cara yang baik. Ya, mungkin adatnya seperti itu, tapi selagi tidak terjadi hal-hal yang dilarang oleh Islam seperti berzina, seperti berdua-duaan di tempat yang tertutup dalam keadaan belum halal, selama terhindarilah hal-hal yang dipertegas larangannya dalam Islam, maka insya Allah itu tidak menjadi masalah. Namun bukan hanya saran saya, tapi saran para ulama kita, lebih aman kita mengikuti apa yang memang sudah dicontohkan oleh para ulama kita, oleh khusus para sahabat dan baginda Rasulullah SAW dalam menjalankan proses-proses pernikahan itu, yaitu dengan cara yang bukan cara, barangkali istilahnya cara baik-baik lah ya, kita nyebutnya cara baik-baik, datang ke berkhitbah istilahnya ya, datang ke rumah calon mempelai perempuan, lalu berkhitbah di sini mengajukan lamaran, mengajukan ajakan untuk meminta si perempuan dan lain sebagainya. Namun cara-cara yang lain, sekali lagi catatannya, tidak melanggar dengan nyata, tidak menentang dengan jelas ajaran syariat Islam yang baku, maka itu insya Allah masih dalam koridor aman. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab.